panjenengan nuwun sewu nggih kula tangan. Nate mondok. Anu mboten. Oh, mboten. Tapi kan saged nggih ya. Nggih, kula insyaallah saged. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu hai engak-engak benyak-benyak manusia. Hai iling-iling pira-pira manungsa. Qad ja'akum ongku ampun dateng kum dak baen kapi. Qad ja'akum wis temen-temen tutuk teko kum ing sira kabeh. Burhanon ponapa petotu. Burhanon apa pituduh. Mirabbikum dari pangeran mbaen kabeh. Mirabbikum saking pangerane ira kabeh. Wa anzalna lan anurunaken sapa ingsun ben anurunake pasir sengkok lakum kaangkuy baen kabeh. Lakum kedue sira kabeh. Nuron dek karakterak nuron ing cahaya mubinan senyata mubinan kang pertelo nyata atepun hai banyak manusia ampon deteng depak dek baen kapi pona popetotu dari pangeran baen kapi atas baen kapi kikadita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banurunake sapa sengkok lan nurunaken sapa ingsun ing sira kabeh dak baen kapi ing cahaya rak terak sejelas garis miring terang iki kali itu Al-Qur'an. Jadi pengertian ayat ini begini. Ini memperingatkan untuk semua manusia bahwasanya sudah datang kepada kalian burhanun petotu petunjuk. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ke salah seorang yang menunjukkan petunjuk petotu. Mir rabbikum saking pangerani ira kabeh. Bukan hanya Allah Ta'ala menurunkan madepak kanjeng Nabi Muhammad ke manusia ini. Bukan hanya itu tok, tetapi wa anzalna lakum nuran mubina. Wes aku nurunaken kanggo sira kabeh ing cahaya kang nyata. Terang, cahaya yang terang. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah cahaya yang terang. Kita di dunia ini ibaratkan orang itu berada di lebetipun wono, pripun teng wono kan membutuhkan cahaya. Dari bulan meneng alas kan butuh rak terang. Nah ini sudah ada Al-Quran. Betapa mulianya Allah. Betapa belas Allah etoronakin Nabi Muhammad. Bukan hanya Nabi Muhammad tapi Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika umur nikah ampun sobum, maka tetap Al-Quran nikah akan menjadi cahaya bagi kita. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, tapi Al-Quran itu tetap masih ada. Terus ini katanya ulama mufassir. Orang manusia itu akan dibagi dua. Manungsa niku dibagi kali. Ingkang saping kaping setunggal niku mempercayai kepada Nabi Muhammad, mempercayai kepada Al-Quran, mempercayai kepada Allah. Lajeng ingkang kaping kali menika mboten percados dumateng Allah, mboten percados dumateng Nabi Muhammad, nggih mboten percados nggih ugi
dumatan Al-Quran boten percatos. Sehingga dibagi dua. Jadi ketika burhanun, dalil yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sudah datang kepada manusia, maka manusia akan dibagi dua. Yang pertama menerima dengan adanya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang kedua tidak mau. Ya kan sampai makin temuki sak menikah tetap sing boten percatos. Nah, sekarang yang disebut oleh Allah di sini bukan yang tidak percaya, tapi yang percaya. Bagaimana? Fa ammal ladzina, maka anapun tining orang-orang amanu sepada iman posraya ladzina. Fa ammal ladzina, mongko anapun utawi tiang-tiang ingkang padha iman sapa ya ladina, wong-wong kang padha iman sapa ya ladina, wong-wong iku billahi da Allah, billahi dateng Allah, bukan hanya mengimani kepada Allah, tapi wa'tasamu lan mereka padha nyekenin ben pada nyekenin pasraya ladzina amanu, podo berpegang teguh sopoyo alladzina amanu billahi kalawan iyo Al-Quran. Fasayudkhiluhu, moko bakal masukaken ya pasera Allah da orang kena, moko bakal ngelebetaken sopo Allah maring alladzina amanu billah wa tasamu bihi fi rahmatin, ing dalam rahmat, minhu dari iya Allah, minhu saking Allah, wa fadlin lan keutamaan, wa fadlin sing lagi ad-dot nikat tak andi sifat kol-kolah, makanya ad-dot nikat ketika mate lesan nikah melempung tetapi tak redup. Jadi begini bacanya wafat lin. Tutuk ing lebetipun niku mboten dibedalaken. Wafat lin. Ya, makanya repot ku maca Quran iki. Iki dadi gurune kudu gurune sing mahir ku maca Quran. Lan murid-e kedai muasyafahah. Depan-depan. Wayahdihim ban aparing ban bekal ni kamu ban bekal aparing petotu pasera ya Allah himda alladzina amanu ilaihi maring Allah siratan dak jalan siratan apa nikah andi sifat atengkap cile andi sifat idbak ban andi sifat kol-kolah. Jadi ketika maca tok cilena kudu atingkap kangi langian. Swirat won to ambet, karena memang tok nikah paling beran huruf hijaiyah. Paling beran huruf hijaiyah nikah tok. Karena pada sifat atengkap, pada sifat kol-kolah. Jadi kau tu cila atengkap langit-langit. Tok siratal mustaqim, siratal mustaqim. Jadi paling tidak gula-gula banampian nikah kau tu oning makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Huruf niku enggak ada sifat. Sakniki umpamane. Napa niki? Canding Madura bila? Canjaban kalau pai. Napa? Belek. Okey. Belek niki kayaknya bentuknya sami kali umbel. Kan nggih? Nah, tetapi tempat keluarnya ketika tidak sama, maka perkataannya atau benyamannya tidak sama. Betul sami.
Nggih. Pada koning asmo biru. Keng mon keluar dari kantor. Terus tiang Jawi belek. Cukan keluar pote semua koning. Tapi keluar medalipun dugi irung niku dijenengi ombel. Musang. Nah. Nggih. Terus begitu juga makharijul huruf niku kalau tidak tepat di tempatnya maka salah. Dan itu pun harus punya sifat. Sekarang misalkan kalau sifatnya belek nggih niku petak semo ijem. Anu kan? Itu gitu. Huruf niku wonten. Wonten tempat medalipun pundi? Wonten sifatipun. Nah, wonten kalau keluar dari mata kemudian tidak sifatnya tidak putih semo ijem tetapi putih tok kan benih belek aing mata. Jadi ada sifat di situ. Ada makharijul huruf tempatnya huruf dan ada sifat. Sifat itu semuanya sifatul huruf itu adalah 19 kepi. 19 sifat. Yang 10 itu adalah benan, sesesanga dikumboten. Makanya ngaji akan lari ini putuni yukoni jaman seroban kudu orang sepas anu seperti itu gitu. Atepun maka anapun dining orang-orang sepada iman kepada Allah ban engke cukan anyekenin kalaban Al-Quran mongko anapun utawi piro-piro wong-wong kang bodo iman kabeh dumateng Allah lan inggih ugi nyepengi kalawan Al-Quran maka Allah bakal amelebetaken dumateng tiang-tiang wau ing dalem kawelasane atau kasih sayang kebelasan dari Allah ban keutamaan. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka itu Allah akan memasukkan terhadap orang itu terhadap rahmat Allah. Jadi kalau kita menginginkan rahmat Allah, ya terus fadl Allah, kita jangan bingung sudah, kita sekenin Al-Quran. Kita beriman kepada Allah dan kita nyekenin baikon kepada Al-Quran. Jangan khawatir itu, karena ini sudah janji Allah. Ben keutamaan. Ben Allah bekal apareng petotu da orang gelak. Da Allah da jalan setarik. Ya. Dan orang tersebut kalau sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, bukan hanya dimasukkan ke rahmatnya Allah dan fadlnya Allah, juga Allah akan memberikan petunjuk kepada orang itu terhadap jalan yang lurus. Itu jangan khawatir. Nah, itu. Nah, yang dimaksud ya tining saya maksud kalaban nyekenin kak dito beda telok kalakuan. Jadi orang seeko cak nyekenin Al-Quran nikah beda telok yang harus kita kerjakan. Yang pertama dalam bacaannya kudu tartil. Ini yang pertama. Jadi caranya maca Quran ini terus tartil. Ya, gula lah tuh masa nikah dia harus ribarin ban mutu boleh. Iya. Gula nikah anu napa kasa. Seneng gula cek nyari ilmu nih. Berencana dia harus gula pemontu ke boleh untuk memperdalam ilmu tajwid. Karena memang di Al-Islam nikah kocak rumah Al-Quran. Kalau kemudian ini mana nikah Quran pas bacaan akan tidak pantas dengan namanya. Kaya nikah kocak rumah Al-Quran. Nikah. Mengelola Al-Quran. Terus kocak berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini syaratnya ada 3. Yang pertama
harus orang nikah oning maca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang muktabaroh. Kalau di daerah kantor nikah ngereng Imam Hafsin, ya, Sayyidari Asim, itu yang diikuti. Kalau masuk, kalau di sini yang banyak seperti itu. Terus itu harus itu. Dharma carana bada mangken ki bacaan tashil. Bacaan tashil nikah misalnya dua, kayak baca setau. Tapi sesetau nikah baca mireng dek kah. Dan itu sudah aturan Rasulullah. Tashil nikah mentak kelero pula nang kitab Fathul Manan itu dijelaskan kalau itu memang tuntunan Rasulullah. Tinggal Nabi lamba sahabat nikah mun maca kudu ditetenin. Seperti itu. Terus pada bacaan imanah. Seperti tulisan enggak neneng profesor suratnya pula. Bismillahi tulisna majroha, tapi harus dibaca fathah mereng kasro. Mereng kasronya mentak kelero berapa persen, tapi benyaan mereng kasrona. Jadi baca walaupun fathah, tapi baca majroiha mereng majroiha, itu bacaan imanah. Oh banyak sekali di Al-Quran itu. Seperti makan as-sod, tulisnya sod. Bastotan fil ilmi wal jismi, surat Al-Baqarah. Tapi kasak kau tu baca sen, bastotan. Nah sen ni kepala repot makharijul hurufnya. Karena sen ni kecil kau tu nalpek dekat kiki saya bawa. Bismillah. Tahu dia baca bismillah. Bismillah tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti itu. Ini jadi sekocaan nikah nyekenin dak Al-Quran pertama yang dalam bacaan nah kudu tartil. Yang kedua oning dak maknana nikah. Mun toroe kocak nyekenin dak Al-Quran kudu oning maknana Quran. Tapi gula benembian nikah tidak telek ataupun apa kita telebatan. Sayyidina Umar bin Khattab lah anak-anak baru kenal Al-Quran. Kan sekanto. Tetapi orang dulu itu sahabat nikah ngaji na umur. Ini yang kedua. Terus yang ketiga terus sekapeng telok ngalakonin da esena Al-Quran pada pai kalaban aban tibi engkecukan para tetanggana benekerena. Ini tiga ini baru orang itu kalau tiga ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka orang itu ekocak nyekenin ke Al-Quran. Nah, jadi setelah aban tibi, setelah keluarga, tetangganya diajak, ayo. Ada orang katanya tidak dimasukkan surga kepada Allah oleh Allah dikarenakan tetangganya sudah kelero ke syariat, tidak memberi peringatan, tidak mengajak ke yang baik, akhirnya tetap jadi gak oleh kono-kono kene-kene. Kita tak ingin sifat yang ini. Harus kita pikirkan bagaimana umat ini, bagaimana sekira mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Ngani kaki. Jadi kalau kita itu menginginkan mendapatkan rahmat Allah dan fadlnya Allah dan mendapatkan petunjuk Allah, gini kabut. Kita harus beriman kepada Allah dan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini pasti ya Allah Ta'ala paringin rahmat, paringin fadl juga, paringin petotu dan jalan yang lurus. Allah alam. Hadisnya siapa, Bu? Oh, benar. Terus An Aliin bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu qala Al-Qur'anu siratullahi al-mustaqim wa hablullahil matin. Quran iku dalane Allah sing lurus. Quran pun kula men bantu sama kamana tuh orang mangkene rojak mari aja kok dengan alasan ini itu sehingga kadang-kadang mengandung kemusyrikan dilakoni. Nggak usah lah, Al-Quran aja sudah. Sholat selama waktu, bisa berjemaah, baca itu Al-Quran. Nah, diiling-iling maknani, karena Al-Quran itu jalan Allah yang lurus. Kalau kita mengerti maknanya, maka kita akan melaksanakan, insya Allah. Mana jalan yang lurus, itu akan ditempuh. Mana jalan yang bengkok, itu akan dijauhi oleh kita. Wa habdullahil matin. Juga Al-Quran itu adalah napa nggih? Tampari Allah ingkang seket seteku. Tidak pernah putus sing Al-Quran. Ini ketalin Allah seseket yang kuat tidak akan putus. Itu adalah Al-Quran. Makanya mari kita selalu belajar Al-Quran. Pertama baca nekade, setelah itu maknanya, setelah itu kita belajar mengamalkan lengah nikah. Dan makin nikah, mari kita berusaha untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan nyekanin ke Al-Quran. Kita harus beriman kepada Allah, nyekanin Al-Quran. Paling nyekanin Quran. Itu yang nanti berkat. Hadis ini kak, kitab. Ano, dan itu juga